Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati bersama panitia masjid ya, ketua kampung dan pemuka masyarakat. Tadi saya sebelum sholat saya teringat bapak-bapak yang sudah mendahului kita. Teringat tadi Pak Usman rahimahullah, teringat tadi ketua kampung Pak Saleh, teringat tadi imam-imam yang bertugas di sini dan di Lombang juga, teringat juga tadi Pak Hasan Basri, teringat semuanya sebelum sholat tadi. Mungkin anak-anak tidak kenal dengan mereka ini. Teringat juga yang ayah kita dulu Tuan Tambangan berulang ke sini seminggu sekali. Kami ikut dulu pengajiannya di Lombang sana. Teringat juga tadi Tuan Meramais. Kami dulu dengan almarhum Pak Usman berulang ke Meramais mengaji kitab hikam. Alhamdulillah. Jasa orang tua-tua itu karena diingat selalu ya. Kita wajib mengingat jasa orang tua-tua. Sekarang giliran anak cucu cicit lagi ini ya. Ini cicit lagi ya sekarang ini. Kita tidak tahu siapa ayahnya. Kalau ompongnya mungkin kenal. Ayah ibunya mungkin tidak ingat anak-anak ini. Jadi pembukaan pagi ini cerita seorang anak kelas 3 SD. Kelas berapa? 3 SD. Anak ini gurunya di sekolah selalu mengatakan kamu mesti sembahyang subuh di masjid. Apa kata gurunya? Mesti sholat subuh di masjid. Jadi guru ini pandai menjinaki hati anak ini. Maka anak itu pulang ke rumah, berpikir dia macam mana besok mau ke masjid ini. Ayahnya tidak ke masjid, abangnya tidak ke masjid, satu rumah tidak ke masjid. Masjid jauh, macam dari Tobat Bolak ke sini contohnya kan. Tapi sekarang di Tobat Bolak sudah ada surau musalla ya. Jadi tidak berani datang sendiri anak ini. Tidak tidur dia satu malam. Siang hari guru mengatakan di sekolah, nak, engkau besok mesti sholat di masjid. Berpikir dia satu malam, tidak tidur. Itu tandanya mesej tadi masuk di hatinya. Tidak tidur anak ini. Subhanallah, sampai kedengaran azan subuh. Wah, dibukanya pintu rumah mereka, terlihat ada kakek yang melintas. Lalu dia ikut di belakang kakek ini. Tidak berani pergi sendiri karena ada jirannya, kakek ompong-ompong, jirannya le, ima yudkonya itu masjid. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, tak berapa bulan, tiba-tiba kakek itu meninggal. Kakek itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas mengangguk dan akon, tangis, menangis dengan cara yang luar biasa. Nyorang minang dibahe menangis cenyo. Tangis madanakon. Isape umak ni ayah ni. Tanya ayah, kenapa menangis nak? Itu kakek itu meninggal. Itu bukan kakekmu loh. Bukan juga temanmu sebaya. Kenapa kamu sibuk-sibuk menangis? Ayah hendak tahu, ibu hendak tahu. Dialah temanku ke masjid. Sekian bulan sudah sholat subuh. Kemarin saya sholat maghrib di Marespongi. Anak-anak macam inilah ya. Jumlah anak-anak yang sholat di maghrib di masjid mengimbangi jumlah dewasa. Tobang-tobang. Suka hati. 2 hari yang lalu sholat di Simpang Ampek, ada anak sholat subuh di masjid. 3 hari yang lalu sholat di masjid Fathul Nur Kampung Petok, ada anak sholat di masjid. 5
5 hari yang lalu sholat di masjid Taqwa Padang Alai Petok, ada anak sholat di masjid. Anak-anak ini sepatutnya berterusan. Jadi cerita si anak tadi yang menangis, ayah tidak tahu, ibu tidak tahu, kakek inilah temanku ke masjid setelah sekian bulan. Kalau ayah meninggal, saya tidak nangis katanya. Dukunnya, tuamangnya. Karena ayah tidak ke masjid katanya. Orang yang tidak ke masjid itu masalah tuh. Manusia yang dipanggil datang ke rumah Allah, tidak datang, itu masalah manusia itu. Masalah besar. Kalau ayah meninggal saya tidak menangis. Begitu nak, iya. Kalau gitu nak, besok ke masjidlah kita. Kata siapa? Kata si ayah. Besok ke masjidlah kita nak. Wah, akhirnya ayahnya pencinta masjid, anaknya pencinta. Siapa yang mengajar siapa sebenarnya? Ini ada guru nah sebetulnya. Anak-anak kan? Kelas 3 SD. Oh, subhanallah. Akhirnya jadilah si anak itu pencinta masjid. Itu cerita seorang anak lelaki ya. Kalau anak-anak mau membaca nanti di Google, ada ceritanya di Google itu ceritanya. Nanti Ustadz bisa kasih linknya. Yang kedua, cerita si anak perempuan. Kelas 3 SD juga. Yang tadi tidak disebut namanya dalam kisah itu. Tapi dalam pelajaran bahasa Arab di Malaysia, kisah ini diajarkan untuk anak-anak sekolah. Kisah anak 3 SD yang berhasil gurunya menjinaki hatinya di sekolah sehingga anak tadi menjadi pencinta masjid. Ada diceritakan di sekolah-sekolah di Malaysia dalam pelajaran bahasa Arab, berbentuk bahasa Arab. Ini ceritanya cerita Arab sebenarnya. Cerita kedua ini cerita anak perempuan, kira-kira kelas 3 SD juga. Ini disebut namanya Yasmin namanya. Kalau tidak ada cucu kita, cicit kita menyama Yasmin bisa dipakai itu ya. Yasmin. Kalau dilihat dalam kamus arti Yasmin ini bunga melati, kuntum melati. Yasmin. Yasmin ini sangat unik. Pulang sekolah dia terus bikin homework. PR-nya orang suka ya, apa kerja rumah, tugas. Nah, kalau pulang sekolah terus mengerjakan tugas yang diberi oleh guru. Saya sudah itu diambil sejadah, diambil Quran, dia mengaji. Datang ayahnya, nak, kau capek juga tuh tadi pulang sekolah sudah mengerjakan tugasan. PR ya. Ini mengaji katanya. Istirahatlah dulu kata si ayah. Apa kata si anak? Sadiqi Rabbi wa sadiqi Qur'ani. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Bila dia baca Quran, tenang dia. Hilang capeknya. Quran ini seharusnya obat ya. Obat. Kalau kita tidak terobat dengan Al-Quran, itu parah tuh. Tidak dekat hati dengan masjid, itu masalah besar. Tidak dekat hati dengan Al-Quran, masalah besar. Jadi si anak tadi dibilang apa? Temanku Allah, temanku Al-Quran. Mengaji ya, itu tuh. Mengaji, subhanallah. Pendek ceritanya si anak ini akhirnya dia kena kanker. Pendek ceritanya ya. Ini ceritanya di Saudi Arabia. Ayahnya kerja di Saudi Arabia, kemudian ayahnya pindah tugas di Amerika. Di Amerika anak ini dirawat oleh dokter pakar kanker. Kata dokter usia anak ini paling lama 6 bulan lagi. Padahal masih sekitar kelas 3 SD. Ibunya pingsan.
ayahnya menangis. Tengoknya ayah ibunya pingsan, ayahnya menangis. Apa kata anak? Iya. Kenapa ayah menangis? Mak, kenapa sampai pingsan? Karena saya mau meninggal. Enak lo meninggal itu katanya. Kan bila kita meninggal kita kembali kepada Allah, berpulang ke rahmatullah, kekasih berjumpa kekasih, kan enak. Soalnya lima bahasa nah. Enak meninggal itu mak. Ya, ya tak usah risau. Lalu ibunya tenang perasaannya. Subhanallah. Ini juga ada di Google ceritanya ya. Anak-anak yang suka tengok di Google ada ceritanya. Subhanallah. Pas mau meninggal, dia kelihatan sama dia loteng bangunan itu terbuka. Kelihatan sama si anak ini rombongan makhluk Allah. Sebenarnya malaikat ya. Sebenarnya malaikat. Ya katanya. Pada ujulut sadun on na bahatan negeroon tamu tongkin ayo bania mau katanya. Ya, ayah ke sana sedikit, ini ramai tamu mau datang ini, nanti mau mencabut ruhku, sesudah itu saya akan dibawanya. Iantem yang mengaji sebelum ruhnya dicabut, baca Yasin, baca surah-surah lain. Ayat terakhir dibacanya sebelum ruhnya dicabut, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini cerita anak kelas 3 SD perempuan, tadi kelas 3 SD lelaki. Sekarang kita cerita anak lelaki kelas SMA, sekolah menengah atas, kelas 2. Subhanallah. Anak ini kebetulan, ini ada bukunya. Ada bukunya dijual. Buku itu buku terlaris di Indonesia. Judul bukunya Kesaksian Seorang Dokter. Pengarangnya, penulisnya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Cerita anak kelas 2 SMA tertembak dadanya. Ada orang menembak sesuatu objek, peluru tadi nyasar, tembus dada anak itu. Masalahnya gawat. Dibawa ke rumah sakit, naik ambulan, emaknya nangis, ayahnya nangis. Mak katanya, tidak usah nangis lah ayah, tidak usah nangis. Saya jelas akan meninggal dunia. Dari tadi saya tercium bau surga. Hebat nadana konti. Saya tercium bau surga dari tadi lagi. Jelas saya akan meninggal. Dibawalah ke rumah sakit, masuk UGD, ICU. Sampai di sana dibilang sama dokter tidak usah repot-repot deh katanya. Tidak usah susah-susah dirawat saya lagi. Saya menunggu saat saja ingin mengembuskan nafas terakhir ini. Dari tadi saya sudah tercium bau surga. Satu saja permintaan saya katanya. Tolong panggil ayah dan ibu saya sebelum saya meninggal. Dipanggil ayah dan ibunya ke ruang UGD ICU. Dia pun pamitan dengan ayah ibunya. Ayah, ibu, izinkan saya, maafkan saya, doakan saya. Saya akan berangkat sebentar lagi. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pun meninggal. Di depan ibunya, di depan ayahnya, di depan dokter, di depan juru rawat. Semua dengar. Subhanallah. Subhanallah. Lalu dokter yang bertugas, penulis buku ini menyiasat ayah dan ibunya, apa amalan anak ini. Ini yang penting bagi kita. Apa rahasianya? Apa kelebihannya? Nomor 1 katanya, tidak tinggal sholat berjamaah. Nomor 2, rajin baca Quran. Nomor 3, rajin sholat tahajud. Nomor 4, kalau dia pergi ke masjid sholat subuh, semua orang yang ada di rumahnya dibangunkannya untuk sholat. Dibangunkannya. As-salah, as-salah, sholat. Tidak boleh ada yang tidur di rumah waktu azan berkumandang.
Orang yang tidur waktu azan berkumandang itu masalah besar. Masalah ya. Tidak ke masjid masalah. Tidur waktu azan bermasalah. Tidak baca Quran bermasalah. Subhanallah. Berapa kelebihannya? Satu, sholat berjamaah. Yang kedua, rajin baca Quran. Yang ketiga, rajin sholat tahajud. Yang keempat, membangunkan ahli keluarga sebelum pergi ke masjid. Itulah amalannya. Nah, oke. Sekarang cerita anak perempuan kelas SMA juga. Nah, ini unik ceritanya. Ini paling unik ceritanya. Kita ini perlu belajar dari sejarah ya. Apalagi anak-anak ini. Cerita anak sekolah SMA. Ini ada namanya dalam kisah itu. Namanya Asma. Asma. Nah, kalau belum ada cucu anak saudara yang bernama Asma, bisa dipakai ya. Asma. Nah, di antara yang bernama Asma di zaman di sejarah Islam, Asma binti Abu Bakar ya. Anak putri Abu Bakar. Asma ini baru berumur 2 tahun, ayahnya meninggal. Berapa tahun? 2 tahun meninggal bapaknya karena kecelakaan. Bukan meninggal, maaf. Bukan meninggal, koma. Bukan meninggal, belum meninggal lagi. Ayahnya naik mobil dengan kecepatan tinggi. Di sana kan jalan tol. Bukan 60 per kilometer, 80 per kilometer, mungkin 100, 120. Lalu terjadi kecelakaan. Bapaknya dibawa ke rumah sakit. Ternyata kata dokter 95% sel otaknya sudah rusak. Kita ini yang kontrol, kita yang jaga, kita otak. Bisa berjalan, bisa melihat, bisa ngomong, bisa beraktivitas karena otaknya baik. Bapak ini 95% otaknya sudah rusak. Ekoran dari empasan kecelakaan tadi. Masuklah ke rumah sakit. Anak tadi umur berapa? 2 tahun. Bapaknya masuk ke rumah sakit. Sampai umur anak ini 17 tahun. Berapa tahun bapak di rumah sakit berarti? 15. Sudah 15 tahun tertidur. La yamutu wa la yahya. Mati tidak, hidup tidak. Jadi satu malam itu kata si anak sama ibunya, "Ma, saya malam ini akan ke rumah sakit, akan mendoakan ayah. Meminta kesembuhan." Kata si ibu, "Ndak usah lah, nak. Maaf ya. Tak usah lah, nak. Soalnya sudah 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Dokter pasrah. Ndak bisa bikin apa-apa lagi. Kita menunggu apa? Kata ibunya menunggu ajal saja ini. Menunggu harinya saja ini, kata ibunya. Mak, kata anak ini, saya coba dulu. Kuat semangatnya ingin mendoakan ayahnya. Pergi dia ke rumah sakit. Subhanallah. Berdoa dia di dekat ayahnya, di samping ayahnya. Dia membaca suratul Baqarah, dia sholat hajat, dia berdoa. Dah hampir waktu subuh, duduk ayahnya tuh. Jukuk, ma, mengecek. Man anti, wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Ayahnya tidak kenal anaknya. Karena ditinggalkan waktu usia berapa? 2 tahun. Sekarang sudah 17. Man anti wa maza taf'alina huna? Maaf ya. Who are you? What are you doing here? Ada nggak bisa bahasa Inggris? Bisa dia kan? Man anti? Who are you? Wa maza taf'alina huna? What are you doing? Kamu ini siapa? Ngapain di sini? Ayahnya kaget karena ada anak gadis di kamarnya
di rumah sakit. Kenapa ada anak gadis di sini? Dari mana datangnya? Siapa orang ini? Subhanallah. Subhanallah. Mula-mula si anak tadi macam ragu, betulkah ayah saya ngomong ini? Jangan-jangan saya nganangan saya memimpi saja. Ngomong lagi ayahnya kedua kali, tengoknya anak ini bingung. Man anti? Kamu ini siapa sih? Wa madza taf'alina huna? Ngapain di sini? Isedoh inang. Asroh tuson. Subhanallah. Bangkit si anak tadi, jongjong maya, dirangkul ya sama ayahnya. Dirangkul apa sendirinya? Dipeluknya apa sendirinya? Hah? Ya, kalau kia masih itu ayahnya. Subhanallah. Kemudian ayahnya bingung, kok anak ini asik kalau kiau? Ya, saya ini Asma ya, putri kandung ayah, buah hati belahan jiwa. Ayah tinggalkan saya dulu umur 2 tahun. Ayah sudah terbaring di sini 15 tahun, ayah tidak kenal saya. Wah, nangis bapaknya. Nangis. Oluteni ya. Baru ingat dia, sebelum kecelakaan itu, dia lalu di jalan tol, diingatnya, oh iya katanya. Waktu itu saya di jalan tol, saya mau singgah sholat duha sebenarnya katanya. Tapi saya tidak tahu jadikah sholat atau tidak. Di jalan tol itu di sana, di setiap sekian kilometer ada tempat sholat, ada WC, ada musola. Setiap sekian kilometer ada, maaf ya, ada menjual makanan, ada tempat istirahat. Jadi saya teringat saya, waktu saya lalu di jalan tol itu, saya mau sholat, tak ingat jadi sholat atau enggak. Itu yang memori dia yang dia ingat, 15 tahun yang lalu. Subhanallah. Kemudian si anak tadi pergi ke kantornya dokter, ayah saya sudah duduk ngomong. Wah, dokter pun kagum. Subhanallah. Subhana ma yuhyil izama wa hiya ramim. Ini berkat doa si anak. Berkat doa putri salehah. Ayahnya bisa sembuh dengan kudrat iradat Allah lah ya tentunya. Tapi dengan doanya si anak. Doanya bukan main hebat doanya. Ya Allah yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu sakit. Ya Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Ya Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibakar. Ya Allah yang mengembalikan Musa kepada ibunya waktu dibuang ke laut, ke sungai. Tolonglah sembuhkan ayahku ini. Ini namanya doa tawasul. Meminta belas kasihan Allah. Akhirnya pulang ke rumah ayahnya. Dalam ceritanya ada lagi adiknya sesudah itu katanya. Dalam ceritanya. Jadi anak-anak ini kalau dididik dengan baik, ini potensi besar untuk ayah dan ibunya. Ada cerita anak kelas 1 di pondok pesantren tempat saya bertugas di Pinaga, Pasaman Barat. Tangis madana kero, kalau sada, Ustaz, iya, kenapa nangis nak? Ayah saya hendak sholat Ustaz. Apa katanya? Ayah saya hendak sembahyang Ustaz. Hendak sembahyang ayahmu? Iya. Kenapa engkau sekolah pondok? Kenapa hendak masuk SMP? Kenapa di pondok? Saya yang mau sekolah pondok Ustaz. Maaf ya. Kenapa engkau sekolah pondok ayahmu tidak sholat? Saya yang mau memilih pondok. Saya nanti mau jadi orang alim Ustaz. Memang ringgasan dan laki. Soalnya ayah saya tidak sholat, tidak sembahyang. Tidak apa nak? Siapa yang isi Quran amangmu, amanta, Fulan bin Fulan. Ayo kita doakan. Anak itu mendoakan.
saya mendoakan, ibunya mendoakan. Ibu sholat Ustaz. Kami doakan, sebut namanya. Pas libur sekolah macam sekarang, pulang dari libur, anak tadi senyum-senyum. Kenapa nak? Ayah saya sudah sholat Ustaz. Sejak kapan? Sejak kita doakan hari itu. Ini kekuatan doa ya. Kekuatan doa, saling mendoakan. Sepatutnya ayah mendoakan anaknya, anak mendoakan ayahnya, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Ini kekuatan kita. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata. Jangan dibiarkan ahli keluarga jauh dari masjid. Jangan dibiarkan tetangga jauh dari masjid, jiran maksudnya ya. Jangan dibiarkan kaum sisol kahang gini dausian masjid. Didoakan supaya hatinya hati masjid. Karena nanti dari kiamat dalam satu hadis sahih sudah sering disebut ada 7 kelompok manusia yang selamat di sana. Yang selainnya susah. Ingat anak-anak ini. Berapa? 7. Nomor 1, pemimpin yang adil, yang membawa rakyatnya ke surga, menjauhkan rakyatnya dari neraka. Yang kedua, anak yang taat dari kecil, dididik ayahnya jadi anak yang saleh-saleh sampai dia besar. Yang ketiga, pencinta masjid, orang yang hatinya di masjid. Yang keempat, orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Walaupun saya entah berapa bulan sekali datang ke sini ya, tapi kalau pergi ke tempat lain, hati itu disingingu. Ya Allah, saudara-saudaraku di Singingu sana masih menunggu kedatanganku ya Allah. Teringat. Yang ke berapa lagi? Kelima, orang yang rajin bersedekah. Yang keenam, orang yang menyelamatkan dirinya pada godaan, rayuan wanita yang ingin berbuat jahat. Maaf ya. Yang terakhir, rajulun zakarallah khalian fafadhal ainah, orang yang bangun dia jam 3, jam 4, nangis dia di atas tikar sembahyangnya, keluar air matanya. Nanti di sana selamat. Tetesan air mata di atas sejadah waktu sholat, waktu baca Quran, itu menghanyutkan dosa seumur hidup. 7 tadi ya, pemimpinnya adil, anak yang taat dari kecil, pencinta masjid, orang yang bersabar karena Allah, yang rajin bersedekah, yang menyelamatkan dirinya dari gangguan, godaan wanita yang ingin berbuat jahat. Yang ketujuh, orang yang bermunajat, bercurhat kepada Allah, nangislah dia, keluar air matanya. Jadi di antara yang 7 ini, 4 kalau anak ini, 5 bisa diraihnya. Anak yang tak dari kecil memang bisa. Orang yang macam saya, macam kita ini, 4 di antara yang 7 ini bisa diraih. Cinta masjid, cinta sesama, rajin bersedekah, menangis ataupun menangisi dosa dan kesalahan. Jadi berapa cerita tadi? 3 cerita mungkin. Hah? 3 dong. Cerita anak lelaki kelas 3 SD. Cerita anak perempuan kelas 3 SD. Cerita yang sekolah SMA, yang tercium bau surga. Cerita anak yang bapaknya koma 15 tahun di rumah sakit. Dokter tidak bisa bikin apa-apa. Tidak mampu bikin apa-apa. Anak itu berdoa. Duduk ayahnya. Ini unik ya. Penyakit yang dihadapi manusia, masalah yang dihadapi masyarakat, bisa selesai dengan doa. Doa si anak yang saleh, putri salehah. Kalau anak tadi dididik dengan baik. Jadi 4 ya.
Adong lepe mungkin. Opat maya ceritona. Cerita ini semuanya ada di internet, ya, ada di Google. Bagi yang minat bisa dibaca nanti insyaallah. Jadi itu saja dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Doa pendek yang patutnya dibaca, ya Allah, coba, ya Allah, sama-sama, ya Allah, jadikanlah saya pencinta rumahmu, masjid Singengu Jae. Yo. Maaf ya. Apa nama masjid ini? Belum ada namanya. Lombang sudah ada nama masjidnya. Di sini belum ada nama. Al-Jami' saja. Sudah ada mereknya. Ya Allah, ini ketua kampung ada di sini. Tadi saya masuk masjid, sudah ada ketua. Senang hati melihatnya. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu, masjid Jami' Singengu Jae. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu, masjid Jami' Singengu Jae, ya Allah, sampai ke ujung usia, hingga ke anak cucu. Kalau kamu berdoa seperti itu, kalau Allah dengar doamu, selamat insyaallah. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Itu bahasa Arabnya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Saya selalu teringat keberhasilan saya ini karena saya dulu tugas di Singengu. Dulu tamat di Purba tahun 1978. Tamat Purba. Tahun berapa? Ditugaskan oleh Tuan Purba mengajar di Singengu. Di sini saya banyak belajar. Belajar dari anak-anak, belajar dari imam-imam, belajar dari masyarakat, belajar dari pemimpin-pemimpin kita. Waktu tamat Purba, tidak ingat nak kemana. Sudah tinggal di sini, mengajar di sini, berkiprah di sini. Wah, naik semangat. Berangkatlah ke Malaysia 1980. Sampai 2022, 42 tahun di luar negeri. Alhamdulillah. Teles bisa di Mandailing, tapi tidak lancar. Tidak lancar. Jadi saya lihat sejarah hidup saya ini terbina bermulai dari tinggalnya di Singengu, bertugas di sini. Jadi masyarakat Singengu berjasa. Saya terutang budi sama masyarakat Singengu Jae dan Julu, khususnya Syariful Majlis ya. Syariful Majlis. Begitu saja dulu, saling memaafkan, saling mendoakan. Maaf ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini, cucu cicit kami anak jannah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, cucu cicit kami anak jannah ya Allah. Dekatkanlah hati mereka ke rumahmu ya Allah. Dekatkanlah hati mereka kepada kitab suci Al-Quranil Karim ya Allah. Jadikanlah anak-anak ini pewaris yang saleh-salehan nanti di belakang kami ya Allah. Jadikanlah mak bapak kami, ibu-ibu kami, ayah-ayah kami, anak yang diampuni dosa, ibu yang diampuni dosanya, bapak yang diampuni dosanya, bapak yang semuanya berhimpun dengan keluarganya nanti dalam jannahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah perhatian kami, pendirian kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah, dosa ayah ibu kami, kakek kami, nenek kami yang sudah mendahului kami, dosa pengurus dan pemimpin masyarakat Singengu Jae dan Singengu Julu ya Allah. Jadikan taman kubur mereka taman jannahmu ya Allah. Himpunkan kami bersama mereka nanti di surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa guru-guru kami, tuan-tuan guru kami yang sudah mendahului kami, tuan-tuan guru yang masih hidup ya Allah. Berkati usaha mereka, lanjutkan usia mereka, beri mereka kesehatan yang maksimal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.